Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nur, konsultan menggendong. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu dipsit, tipsnya, dan gimana posisi kepala dan tangan bayi ketika di dalam gendongan. Nah, ayah bunda yang baru belajar tentang menggendong mungkin bingung dengan beberapa istilah, salah satunya yaitu tentang dipsit. Jadi dipsit itu apa sih? Dipsit itu adalah posisi kaki bayi di mana posisi lututnya lebih tinggi dari pantatnya. Jadi posisinya si bayi itu kayak posisi jongkok terbuka, jongkok dengan kakinya membuka sehingga kalau kita lihat dari depan itu tampak seperti membentuk huruf M. Jadi dari sini ke sini. Jadi tampak seperti huruf M dan sering disebut dengan M shape. Jadi dipsit itu bisa diartikan dengan bayi duduk dengan baik di dalam gendongan dan posisi lututnya lebih tinggi sehingga membentuk posisi M shape. Lalu gimana cara kita ngatur si bayi ini biar ada di posisi dipsit? Untuk bayi newborn, posisi dipsitnya tidak usah kita atur karena memang kaki bayi newborn itu masih menekuk atau bisa disebut fleksi. Jadi posisi kakinya tuh memang lebih tinggi dari pantatnya. Kalau misalkan kita tidurkan bayi di kasur, kita akan lihat kaki bayi ini tidak lurus tapi dia menekuk seperti ini. Tapi dia kakinya akan menekuk seperti ini dan ini memang hal yang wajar dan normal. Kaki bayi masih akan berkembang sehingga untuk bayi newborn kakinya ketika masih menekuk ini masih hal yang wajar dan normal. Makanya ketika kita gendong dengan posisi tegak dengan kakinya membentuk M shape seperti ini, posisi kakinya ini sudah langsung membentuk M shape atau dipsit sendiri karena memang si kaki bayi ini posisi kakinya masih fleksi atau masih gampang menekuk. Nah, sedangkan di bayi yang lebih besar atau mungkin bayi yang sudah bisa duduk, otomatis si kakinya ini juga sudah mulai berkembang ketika kita gendong dengan posisi M shape. Ada kalanya kakinya ini tidak lebih tinggi dari pantatnya. Jadi kalau saya baca di webnya IHDI, International Hip Dysplasia Institute, berapa sih bukaan kaki bayi atau tinggi si kaki bayi ini bisa disebut sebagai M shape. Kalau saya baca-baca itu adalah minimal antara 90 derajat sampai 110 derajat. Jadi kalau misalkan bayinya sudah besar, ketika kita gendong menggunakan misalkan SSC Ultimo seperti ini. Nah, kakinya ini mungkin akan sedikit susah membentuk M shape, jadi tampak sejajar. Ini sebenarnya masih nggak apa-apa, tapi kalau misalkan anaknya kurang nyaman dan kitanya kurang nyaman, kita bisa memperbaiki posisinya dengan tangan kita masuk ke dalam sini. Nah, tangan kita masuk ke dalam sini, angkat paha anaknya, lalu posisikan anaknya duduk di kain panelnya ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini akan membantu si posisi kaki bayi ini bisa membentuk posisi M shape di dalam gendongan. Tapi nanti makin seiring berkembangnya anak, begitu anak sudah bisa berjalan, begitu anak sudah bisa berlari, mungkin M shape-nya juga sudah nggak terlalu kelihatan seperti ketika masih newborn. Tapi selama kita pakai gendongannya dengan benar, gendongannya menopang paha bayi dengan baik, paha anak dengan baik sampai belakang lutut, ini sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah. Tapi tetap untuk keamanan menggendong kita harus pastikan poin keamanannya yaitu si TICKS atau tight, gendongannya erat, in view at all times, bayi selalu terlihat, close enough to kiss, bayi gampang dicium, terus keep chin off chest, jauhkan dagu dari dada meskipun anaknya sudah besar tapi resiko mungkin dagunya nempel ke dada itu masih bisa terjadi, jadi tetap jauhkan dagu dari dadanya. Lalu supported back, gendongan menopang punggung bayi dengan baik. Ini berlaku dari bayi newborn sampai bayinya besar, tetap patokan panduan keamanan menggendong adalah TICKS. Nah, lanjut sekarang posisi tangan bayi. Kalau misalkan di dalam gendongan itu posisinya di mana sih? Kalau untuk bayi newborn posisinya ada di samping-samping kepalanya seperti ini atau samping-samping badannya. Nah, kira-kira posisinya tuh seperti ini. Ini akan memudahkan si bayi untuk ada di center of gravity, jadi berada di tengah. Dan badannya tidak oleng ke kanan maupun ke kiri. Kalau misalkan ada salah satu tangannya yang terjatuh,
maka biasanya posisi bayi akan miring sebelah. Jadi kita susah nih di mana kenapa miring sebelah, di mana salahnya. Mungkin bisa jadi si tangannya itu terjatuh sebelah, jadi posisi bayi tidak berada tepat di tengah badan kita dan posisi punggungnya mungkin jadi miring sebelah. Untuk bayi newborn sebaiknya memang tangannya ada di samping-samping badannya kayak gini. Ini untuk memudahkan dan posisi bayi bisa lebih firm gitu, berada di tengah badan kita, nggak miring sebelah, nggak oleng sebelah. Jadi lebih nyaman di kita, lebih nyaman juga di bayi. Tapi kalau misalkan untuk bayi yang sudah bisa menegakkan kepala, kepalanya yang sudah tegak alias mungkin dia sudah bisa tengkurap sendiri, itu artinya otot punggungnya sini udah kuat, dan biasanya bayi-bayi di usia ini sudah mulai pengen memegang sesuatu, pengen mengambil sesuatu. Jadi ketika tangannya di dalam gendongan ini mereka sudah nggak betah. Nah, kalau misalkan mereka lagi fase aktif atau misalkan nggak tidur, lagi pengen eksplor sana sini tapi sambil digendong, kita bisa posisikan tangannya keluar dari gendongan dengan batas ada di belakang ketiaknya. Jadi di sini. Kalau memang misalkan bayinya sudah tegak kepalanya, sudah bisa tengkurap sendiri, artinya punggung atasnya ini sudah tegak, sudah nggak takut kepalanya ada head lag atau oleng-oleng. Ketika bayi minta eksplor atau minta tangannya di luar, maka kita bisa posisikan tangan bayi di luar dengan batas ada di bawah ketiaknya. Jadi batas kain gendongan ini ada di bawah ketiaknya, jadi tetap menopang punggung bayi yang bagian tengah dan bawah yang masih belum kuat. Nah, kalau misalkan tiba-tiba bayi tertidur di dalam gendongan, masukkan lagi tangannya ke dalam sini, ke dalam kain gendongan dengan posisi seperti ini. Terus kita tahan lagi si punggung atasnya. Karena kenapa? Ketika bayi tidur, otot-ototnya itu akan melemah, maka akan bikin si gendongannya ini kurang tight atau kurang kuat untuk menopang badan bayi kalau misalkan tangannya nggak dimasukin ke dalam. Jadi dia ngelemes, jadi akan kelihatan bungkuk, jadi kita bisa topang lagi dengan kain gendongannya. Oke, lanjut. Sekarang posisi kepala bayi di dalam gendongan itu sebaiknya di mana sih? Posisi kepala bayi dari newborn sampai toddler sebaiknya memang tidak tertutup oleh kain gendongan. Jadi di area muka bayi ini harus clear, harus terlihat, dan aliran udara di sekitar mukanya ini tidak terganggu oleh apapun. Jadi meskipun bayi newborn maupun bayi yang lebih besar, sebaiknya tidak menutup kepala bayi ini dengan kain gendongan. Kalau kita misalkan mau pakai hoodie-nya gendongan jenis SSC, pastikan bahwa aliran udara ke muka bayi ini bisa terdistribusi dengan baik, jadi nggak ketutup sama kain hoodie-nya. Untuk bayi newborn, posisi kepalanya bisa ke samping kanan, bisa ke samping kiri, atau bisa juga di tengah badan kita seperti ini. Tapi biasanya kalau di tengah kita harus topang punggung atasnya, karena biasanya kan suka begini ya, suka agak deglak begini kalau misalkan si bayi ini ngadep ke dada kita. Jadi kita bisa sambil pegangin seperti ini. Tapi kalau misalkan dia udah tidur, udah pules, itu kita bisa posisikan dia di samping laki, jadi nopang atau nyender ke dada kita. Jadi mau posisi noleh kanan, noleh kiri, ataupun ngadep ke kita itu nggak masalah. Yang penting kita tetap perhatikan bahwa aliran udara di sekitar kepala bayi itu clear, jadi nggak ketutup sama apapun. Sedangkan untuk bayi yang sudah lebih besar, ini sudah tidak masalah lagi, apalagi kalau misalkan kepalanya udah kuat, bayi akan bisa untuk meregulasi kepalanya sendiri, dia mau kapan ngadep ke kanan, mau kapan ngadep ke kiri, kapan mau nemplok ke dada kita, kapan pengen kemana, itu bayi sudah bisa meregulasi sendiri, jadi kita tidak perlu repot-repot untuk mengarahkan kepala bayi ini ketika berada di dalam gendongan harus menghadap kemana. Nah, jadi memang yang concernnya lebih banyak itu adalah ke bayi newborn, karena memang untuk kepala dan tangannya dia belum bisa meregulasi sendiri, beda dengan bayi yang sudah bisa tengkurap atau sudah bisa merangkak atau sudah bisa berjalan, itu akan berbeda lagi. Jadi fokus concernnya itu lebih ke bayi newborn, gimana caranya kita menempatkan posisi bayi newborn ini dalam gendongan tetap aman, tetap nyaman, dan kitanya juga nggak khawatir, nggak was-was bahwa kita ini sudah benar apa belum gendongnya, atau kita ini salah atau enggak gendongnya. Selama mengikuti panduan poin keamanan menggendong, itu harusnya kita gendongnya sudah aman, sudah nyaman, dan sudah tepat.
Oke, sekian penjelasan tadi tentang posisi kaki bayi, tentang deep seat, posisi tangan dan posisi kepala di dalam gendongan. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komen. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.